Halo Teknolovers, pernah nggak sih kalian bermimpi jadi seorang abdi negara, masuk satuan tentara, pakai baju seragam, abis itu ngebayangin diri sendiri deh, dan berkata dalam hati, suatu hari nanti nih, aku ikut membela dan menjaga kedaulatan NKRI. Yang punya cita-cita jadi seorang tentara, yuk sini kumpul. Udah tahu belum? Untuk jadi anggota ya, harus melewati serangkaian tes ketat yang diikuti ratusan ribu pendaftar. Nah, hari ini aku ingin ngebahas soal apa saja sih hal yang dilalui calon tentara untuk bisa lolos jadi bagian dari TNI. Bisa nih jadi referensi kamu dengan menonton tayangan ini, tahapan-tahapan masuk tentara yang kita himpun dari berbagai sumber. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya channel ini, sekalian aktifkan belnya biar gak ketinggalan updatean terbaru dari teknologi populer. Untuk bisa menyandang status prajurit TNI, baik itu satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sama-sama harus melewati tahapan. Umumnya nih, tahapan paling awal harus lolos tes administrasi. Pemberkasan ini biasanya memakan waktu tidak sebentar, sebab perlu pengecekan kebenaran data dan kelengkapan berkas dari para siswa. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, maka tidak ada pemberian dispensasi. Calon prajurit langsung dinyatakan tidak lulus. Wah, jangan sampai deh, baru tahapan pertama aja malah tidak lulus ya. Jadi sebaiknya hati-hati dan lebih detail lagi ya saat pengiriman berkasnya. Nah, tahapan seleksi TNI 3 Matra memiliki perbedaan sesuai kebutuhan satuan. Misalnya nih, di TNI Angkatan Darat ada seleksi untuk Taruna Akmil, Bintara TNI Angkatan Darat, serta Tamtama TNI Angkatan Darat. Begitu juga di Satuan Angkatan Laut, seperti tahapan untuk masuk Taruna AAL, Bintara TNI Angkatan Laut, maupun Tamtama TNI Angkatan Laut. Begitu juga untuk Angkatan Udara. Namun kali ini aku lebih ngebahas tahapan umumnya saja, karena setiap satuannya tentu memiliki persyaratan khusus yang tidak sama dengan keperluan satuan lain. Berkas-berkas yang harus disiapkan seperti akte kelahiran, kartu tanda penduduk milik pendaftar dan orang tua, kartu keluarga, ijazah pendidikan, kartu golongan darah, tak lupa juga pas foto yang telah ditentukan, dan penting juga nih surat keterangan catatan kepolisian atau kita sebut SKCK. Berkas yang disetor biasanya berupa kopiannya saja, tapi dokumen aslinya harus tetap disimpan baik-baik untuk diperlihatkan ketika melakukan pendaftaran ulang. Setelah dinyatakan lulus berkas, maka calon prajurit bersiaplah untuk pengecekan jasmani. Tahapan ini untuk melihat bagaimana kondisi calon anggota dalam mengemban tugas di lapangan. Apakah memiliki fisik kuat atau tidak? Kesehatan jasmani ini meliputi banyak hal, mulai dari berlari, kemudian ada juga sit up, push up, dan tes lainnya yang menyangkut soal ketahanan fisik. Body boleh saja oke, tapi belum tentu daya tahannya kuat loh. Nah, ketika tes berlangsung bakal ketahuan deh tuh siapa yang kuat dan pantas diloloskan. Tugas lapangan tidak butuh mereka yang manja, sebab mengabdi pada negeri itu berat. Jadi bagi kamu yang sekedar pengen pakai seragam, tidak akan kuat. Dinyatakan memiliki fisik bagus, baik itu dari lookingnya maupun ketahanannya, perlu juga nih dilakukan pengecekan kesehatan. Biasanya di tahap ini terdiri dari 2 tahap tes kesehatan. Pertama, ada pengecekan tinggi dan berat badan, kemudian dicek di bagian kulit, varikokel dan hernia, amandel, tangan, jemari, mata, gigi, THT, virginitas, bentuk kaki, dan sebagainya. Setelah itu dilakukan pengecekan tahap kedua, seperti pemeriksaan bagian dalam tubuh, ada urin, darah, dan ronsen. Semuanya dicek ya, bukan apanya nih. Barangkali ada yang memiliki riwayat penyakit turunan yang justru membahayakan calon anggota ketika sudah mendapat penempatan tugas.
ada juga nih tes psikologi. Di sini calon anggota akan ketahuan deh tuh seberapa cerdas, jujur, berani, dan minatnya mereka untuk jadi seorang prajurit. Intinya di tahap ini, lalui dengan bagaimana kamu yang sesungguhnya. Tidak usah dilebih-lebihkan, karena bakal kelihatan juga sih jika ada yang berbohong. Apalagi sampean tidak memiliki jiwa juang yang tinggi, auto tidak lolos pastinya. Calon anggota juga harus bisa melewati tes mental ideologi, baik tertulis maupun lisan. Kalau psikologinya bagus, harus dibarengin dengan mental bagaimana tingkat wawasan kebangsaan yang dimiliki. So, calon anggota harus benar-benar paham negara yang dibelanya. Kudu cinta tanah air deh pokoknya. Berikutnya ada juga nih tes wawancara. Kalau untuk tes satu ini sih bukan lagi melibatkan fisik ataupun menulis, tapi lebih ke mengobrol saja. Akan ada sederet pertanyaan yang wajib kamu jawab. Jadi para calon anggota tuh akan diperhatikan bagaimana mereka menjawab pertanyaan secara emosional, kemampuan speakingnya mereka, termasuk bagaimana ia menjawab hal-hal berbau motivasi dalam mengikuti serangkaian tes untuk bisa mencapai tujuan. Yang belum terungkap pada tes akademik, nantinya bakal terlihat saat sesi wawancara. Sekali lagi, jawabnya dengan kejujuran dan sesuai yang ada pada dirimu. Sebab kepribadian juga terlihat jelas loh oleh pewawancaranya. Next, ada tahapan paling ditunggu dan mendebarkan. Dari seluruh tes yang telah dijalani, para calon anggota prajurit akhirnya harus mengetahui apakah mimpinya terwujud atau tidak. Disinilah para penguji berembuk untuk memutuskan lalu memilih yang terbaik untuk mengisi tempat sebagai taruna dan taruni. Yang dinyatakan lulus berhak mengikuti pendidikan. Mereka wajib mengikuti pendidikan sebagai bekal sebelum terjun ke lapangan. Biasanya nih, selama masa pendidikan itulah para siswa dituntut fokus dan sebisa mungkin tidak menjalin hubungan komunikasi intens dengan orang luar, termasuk keluarga. Mereka dijamin selama pelatihan, jadi keluarga tidak perlu khawatir. Akan ada waktunya kok bertemu saling lepas rindu. Bangga melihat putra-putrinya siap mengabdi untuk negeri ini. Itu akan jadi momen mengharukan pasti ya. Ya, kurang lebih begitulah hal-hal yang harus dilewati para calon anggota TNI. Ada yang bercita-cita jadi tentara. Udah sampai mana nih persiapan kalian? Atau ada yang pernah ikut seleksinya mungkin? Ceritain dong kesan kalian. Komen yuk. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.